Oke, kita semua tahu kata pernikahan. Tapi, gimana kalau saya bilang ada dimensi lain dari pernikahan, sebuah pernikahan jiwa, yang bisa mengubah total cara pandang kita soal hubungan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kutipan ini benar-benar nantang cara pikir kita kan? Jadi nikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan atau janji sosial aja, tapi ini tuh sebuah jalan buat nyatu sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Sebuah perjalanan spiritual. Dalam banget ya. Tapi, ini dia tantangannya. Gimana caranya konsep kuno yang dalam banget ini bisa kita terapin di kehidupan modern kita yang serba riweh? Nah, itu dia yang mau kita kupas tuntas, langkah demi langkah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, jalan yang sakral. Di sini kita bakal lihat gimana pernikahan sejati itu jauh lebih dari sekedar fisik. Ini tentang menyatukan tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Coba deh pikirin, banyak banget kan makhluk hidup yang bereproduksi. Tapi, kenapa pernikahan manusia itu dianggap sakral? Soalnya, kita tuh nggak cuma nurunin gen. Kita juga mewariskan ilmu, nilai-nilai, perasaan, bahkan kesadaran. Inilah yang bikin proses penciptaan manusia itu jadi sesuatu yang luar biasa agung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling wow menurut saya, konsep alam semesta di dalam diri Anda. Pernah kepikiran nggak kalau proses penciptaan kehidupan di dalam rahim itu sebenarnya cerminan dari penciptaan alam semesta? Lihat deh perbandingannya. Keren kan? Rahim itu ibarat miniatur alam semesta. Uterus itu kayak black hole-nya, tempat semua kehidupan berawal. Terus tuba Fallopi itu wormhole-nya, jalannya. Dan momen pembuahan, nah itu dia, Big Bang versi mini kita. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ada fakta ilmiahnya yang keren banget. Ternyata, para ilmuwan nemuin kalau pas pembuahan itu terjadi, ada kilatan cahaya. Namanya Zinc Spark. Bener-bener kayak ledakan kecil yang jadi awal dari alam semesta baru. Jadi ini bukan cuma metafora, ini beneran sains. Artinya apa? Artinya, pas seorang ibu mengandung, dia itu bukan cuma sekedar bawa janin. Dia itu adalah alam semesta besar yang lagi melahirkan alam semesta kecil. Wow! Perannya itu jadi agung dan sakral banget. Kekuatan ini bahkan kelihatan loh secara genetik. Coba lihat datanya. Kromosom X dari ibu itu bawa gen jauh lebih banyak dibanding kromosom Y. Ini bukti ilmiah yang nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan penciptaan dari seorang ibu. Oke, dari konsep kosmik yang kemarin tadi, sekarang kita turun ke bumi lagi. Gimana cara kita bangun hubungan? Nah, ternyata pernikahan yang sukses itu bukan cuma satu pernikahan, tapi 4 pernikahan dengan orang yang sama. Jadi perjalanannya tuh kayak gini, ada 4 tahap. Mulai dari pernikahan fisik, terus naik level ke pernikahan pikiran dan perasaan, lanjut lagi ke pernikahan jiwa, dan terakhir, pernikahan keluarga. Semuanya saling berhubungan dan membangun satu sama lain. Tahap pertama, pernikahan fisik. Ini, ya, penyatuan tubuh. Paling gampang dan bisa dibilang ini fondasinya, titik awalnya lah. Tapi kalau cuma ini aja, tanpa ada koneksi emosi dan spiritual, ya ibaratnya cuma cangkang kosong, belum jadi pernikahan yang utuh. Nah, abis itu kita masuk ke ujian yang sesungguhnya. Pernikahan pikiran dan perasaan. Ini nih yang susah. Nyatuin 2 ego, 2 kepala, 2 cara pandang, bahkan 2 luka masa lalu. Di tahap inilah banyak banget hubungan yang gagal. Rumah yang harusnya jadi tempat paling nyaman, malah jadi kayak medan perang. Tapi kalau kita berhasil ngelewatin tahap tadi, kita bakal sampai ke pernikahan jiwa. Nah, di sini udah nggak ada lagi tuh aku lawan kamu. Yang ada adalah saling melengkapi. Si pria belajar sisi feminin, kayak mengasuh. Si wanita belajar sisi maskulin, kayak ketegasan. Jadinya, dua-duanya jadi pribadi yang utuh, bersama-sama. Dan yang terakhir, ingat, nikah itu nggak pernah cuma soal 2 orang. Ini penyatuan 2 keluarga besar, 2 suku, 2 sejarah. Jadi gimana kita ngelola hubungan sama mertua, ipar, dan keluarga besar lainnya, itu pilar terakhir yang bikin pernikahan jadi bener-bener kokoh. Pada akhirnya, semua ini ngerucut ke satu hal, peran kita sebagai orang tua. Waktu kita menciptakan alam semesta kecil dalam wujud anak, kita tuh punya tanggung jawab yang super besar. Hampir kayak jadi Tuhan kecil buat dunia mereka. Di Bali, ada ajaran bagus banget namanya Pitri Dewa Bawa dan Mitri Dewa Bawa. Intinya, ini pengingat kalau orang tua itu punya tanggung jawab ilahi buat ngebimbing, ngelindungin, dan mencerahkan hidup anak-anak yang udah mereka ciptakan. Terus, apa aja sih tugas-tugas ilahi ini? Pertama, jadi dewasa, ya, pribadi yang bijak. Kedua, harus adil, jangan banding-bandingin anak.
Ketiga, cintai mereka tanpa syarat. Keempat, ajarin mereka kapan harus berjuang dan kapan harus mundur. Dan yang paling penting, kita harus jadi pelabuhan yang aman, tempat mereka selalu bisa pulang. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Sebuah pemikiran yang mungkin kedengarannya aneh, tapi justru ini intinya. Kutipan dari Khalil Gibran ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Kita sebagai orang tua, itu ibarat busur panah. Tugas kita yang ngasih arah, kekuatan, dan fondasi yang kuat. Tapi pada akhirnya, panah itu harus kita lepaskan. Biarin dia terbang, mencapai takdirnya sendiri. Dan inilah puncak dari peran orang tua. Tugas kita itu bukan buat ngontrol, tapi buat memberdayakan. Bukan buat memiliki, tapi buat ngebimbing. Karena cinta yang sejati itu, ya keberanian untuk melepaskan mereka terbang bebas. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Dalam hubungan kita, baik sebagai pasangan atau orang tua, peran kita itu lebih sering jadi pengendali atau pemandu? Coba deh dijawab jujur. Karena jawaban itu mungkin bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyimak.